Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ilmiah Humakapa, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah seorang guru agama pada Sekolah SD Negeri Wainit, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab 4 tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 8203180000210, NIM 250109115736. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026 saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Iman kepada Hari Akhir. Pembelajaran ini saya laksanakan dengan model pembelajaran kurikulum merdeka. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan dan dapat diterima oleh Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat hari ini anak-anak? Sehat. Masya Allah, tabarakallah. Tadi pagi ke sekolah mandi tidak? Mandi. Terima kasih. Baiklah anak-anak, mendahului pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Persilahkan ketua kelas untuk maju ke depan, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah, doa belajar dan doa kedua orang tua. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbil ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Masya Allah. Terima kasih anak-anak. Subhanallah. Semoga pagi hari ini ya apa yang kita pelajari insya Allah bisa membuka wawasan kita ya. Baiklah, sebelum kita belajar kita absen dulu anak-anak. Husnul Umakapa, Hairun Nida Asri, Lofi Adrilina, Nuratma Hukum, Jasmine Somole, Sarnita Sesia Buton, Muhammad Naib Muhammad Ternate, Hasbullah Dunila, hadir? Suara itu Laila Sidi, Selamat Dunila, Fadli Bima, Vina Julian Galela, Nurinda Dunila, Sandrawati Dunila, Munira Fokaya. Berarti hadir semua ya? Oke, setelah absen kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air, ya, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional. Ibu minta salah satu teman untuk maju di depan untuk menjadi dirgen
kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan. Teman dipersilakan untuk berdiri. Kita akan caplos dulu. Terima kasih Irden, terima kasih anak-anak semuanya. Masya Allah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan dengan pelajaran kita, Ibu ingin tanyakan dulu, apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat anak-anak? Masih. Suara kurang, Ibu kurang dengar, suara kurang keras. Ibu tanya sekali lagi. Masih ingatkah tentang pertemuan kita sebelumnya? Masih. Namun sebelum itu silakan anak-anak mainkan dulu buku di atas meja karena Ibu lihat di meja pada kosong. Silakan anak-anak. Silakan mainkan buku di atas meja. Yakin semuanya masih ingat? Masih, Bu. Ayo, Ibu mau tahu kira-kira pertemuan kita di minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Silahkan, nama siapa saya? Husnul, maka apa? Silahkan, tentang apa kita belajar di minggu kemarin? Pesan pokok surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Pesan pokok surat Al-Imran ayat 3 dan ayat 64 dan pesan pokok pada surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 256. Masya Allah. Anak-anak, kira-kira ada yang bisa menyebutkan kira-kira pesan pokok yang terdapat pada surat Al-Imran dan Al-Baqarah yang disebutkan tadi dua ayat? Ada yang bisa? Saya, Bu. Silakan, nama siapa? Intan. Intan. Coba Intan. Yang pertama bersamaan atau kalimatun sewa. Yang kedua tidak menyebutkan Allah. Masya Allah, kalimat yang dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 2 dan ayat 6. Maaf, yang dijelaskan pada surat Al-Imran menurut Intan ayat 3 dengan ayat 64 adalah apa tadi? Apa tadi ulang? Yang pertama bersamaan Bersamaan kalimatun atau sewa. kalimatun Yang sewa. kedua tidak Oke, terima kasih ya. Jadi itulah pertemuan kita pada minggu kemarin. Anak-anak, kita masuk dengan materi pelajaran kita pada hari ini ya. Pada pelajaran kita hari ini ya, anak-anak diminta untuk mampu menjelaskan apa arti dari hari akhir. Karena materi kita yang akan kita ajarkan pada hari ini, kita belajar pada hari ini, iman kepada hari akhir. Kemudian anak-anak diminta untuk harus mampu menjelaskan macam-macam hari akhir, serta tidak lupa anak-anak juga menjelaskan anak-anak mampu ya untuk menjelaskan tanda-tanda terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Baiklah anak-anak. Ya. Baiklah anak-anak. Kita masuk pada iman kepada hari akhir. Makna dari hari akhir. Hari
Pintar sekali. Tepuk tangan semuanya. Pintar sekali ibu punya anak-anak. Ibu sangat berterima kasih. Ya, itu ya pengertian daripada ya anak-anak. Kalau itu pengertian, sekilas pengertian tentang iman kepada hari akhir. Nah, kita sebelum melanjutkan, kita ice breathing dulu. Ice breathing. Halo. Hai. Hai, hai. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah, terima kasih. Ibu punya anak-anak semuanya pada pintar-pintar sekali. Luar biasa anak-anak SD Negeri Wainit kelas 5. Baiklah, kita lanjut dengan materi kita, ya. Pada iman kepada hari akhir telah Allah menjelaskan pada Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5. Jadi ada 3 ayat dalam surat Al-Qari'ah itu yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Ada yang bisa? Ada yang bisa membacakan satu ayat untuk ibu? Oke. Ibu yang bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunu nasu kal farasil marsus wa takunul jibalu kal ardi. Artinya, tahukah kamu apa arti kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti hulu yang dihambur-hamburkan. Jadi makna atau arti atau dalam ayat yang menjelaskan tentang ya iman kepada hari akhir. Nah, kita lihat lagi pengertian tentang beriman kepada hari akhir. Ibu mau tanya, nama lain dari hari akhir itu hari apa? Siapa yang bisa? Nama lain dari hari akhir? Beriman kepada hari akhir. Nama lain dari hari apa? Hari kiamat. Kalau begitu ibu mau tanya lagi. Kira-kira beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat, dia termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Siapa yang bisa? Nama siapa ganteng? Masya Allah, Marvin Umagapi. Ya, silakan. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kelima. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Dengan demikian, ya, hari akhir atau hari kiamat, siapa yang bisa artinya? Siapa yang bisa menyebutkan arti daripada hari kiamat? Hari kiamat adalah hari kiamat atau hari akhir adalah anak-anak. Siapa yang bisa? Silakan. Nama siapa ini? Sarnita cantik. Silakan Nita. Hari akhir kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Masya Allah. Hari pengertian dari hari akhir atau hari kiamat menurut Sarnita adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Masya Allah. Jadi kepercayaan dan keyakinan, ya, beriman kepada hari kiamat artinya meyakini, ya, mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Jadi kita harus yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Anak-anak, ya, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman ketika kita tidak meyakini adanya hari kiamat. Nah, terkait dengan hari kiamat atau hari
Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Ada yang bisa menyebutkan Al-Qawiyu artinya sifat Allah yang bagaimana? Ada yang bisa bantu Ibu? Silakan, Slamet. Al-Qawiyu artinya yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha kuat, anak-anak? Allah. Berikut Al-Qayyum. Siapa yang bisa bantu Ibu? Silakan. Nama siapa? Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Al-Qayyum artinya yang maha mandiri. Al-Muhyi ada yang bisa? Saya Bu. Silakan. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Berikut Al-Mumit, siapa yang bisa? Saya Bu. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Berikut Al-Bait, ada lagi yang bisa? Saya Bu. Silakan. Al-Bait artinya maha membangkitkan. Ulang lagi Nobita. Al-Bait artinya maha membangkitkan. Al-Bait artinya yang maha membangkitkan. Inilah 5 sifat-sifat Allah ya, yang ada hubungannya dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak, setelah itu kita lanjut ke macam-macam hari akhir. Macam-macam. Hari kiamat ini yang anak-anak tahu ada berapa? Anak-anak tahu hari kiamat ini ada berapa? Macam-macam. Ada berapa? 2. Yang lain ada berapa? 2. Kira-kira hari kiamat apa-apa saja itu ada yang bisa bantu Ibu? Saya Bu. Silakan Fadli Bima. Macam-macam hari akhir ada 2 ibu. Yang pertama kiamat kubra atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat macam-macam hari akhir atau hari kiamat ada 2, yaitu kiamat kecil atau disebut dengan kiamat apa tadi? Kiamat syukra atau kiamat besar atau yang biasa dikenal dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kecil itu adakah yang bisa memberikan salah satu contoh Ibu? Silakan Vina Panduinata, salah Vina Kalela, silakan. Contoh kiamat kecil yaitu gempa bumi, banjir, kebakaran. Contoh dari kiamat kecil, gempa bumi, banjir, meninggalnya seseorang, dia masuk di contoh kiamat kecil tidak? Masuk tidak? Karena pada akhirnya hidup seseorang, kebakaran, tsunami, ya? Dan lain-lain. Jadi anak-anak lihat, tiba-tiba ada banjir besar, tapi nauzubillah min dzalik ya. Tiba-tiba ada kebakaran, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Jauhkan segala bala, karena itu dia masuk di tanda-tanda kiamat kecil. Nah, dengan demikian kiamat kecil sendiri memiliki arti atau memiliki definisi bahwa kiamat kecil adalah berakhirnya proses kehidupan makhluk hidup atau seseorang. Hancurnya proses kehidupan seseorang itu disebut dengan kiamat kecil. Berikut, selain kiamat kecil ada kiamat apa tadi? Besar. Ya, bagaimana Fadli sudah menjelaskan tadi. Kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Nah, dengan demikian kita melihat di sini bahwa kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta dan isinya akan binasa. Kiamat kubra disebut juga makhluk, ya, berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubra ditandai dengan ditiupkannya trompet atau sangkala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengar. Namun kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Adakah yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kita hanya mempercayai akan adanya. Nah, anak-anak, apa yang akan kita lakukan? Ya, apa yang akan kita lakukan nantinya? Ya, untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya kiamat itu akan menjadi pertanyaan yang akan anak-anak jawab di LKPD anak-anak masing-masing. Baik, kita masuk ke poin yang
ya, tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan adanya hari kiamat. Anak-anak, ada tanda-tanda dua tanda yang kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari adanya hari kiamat. Yani tanda yang pertama, ya, anak-anak melihat tanda yang pertama, yaitu siapa yang bisa angkat tangan? Tanda yang pertama, silakan Husnul. Munculnya berbagai fitnah. Fitnah merajalela di mana-mana. Orang-orang duduk berkelompok-kelompok memfitnah. Fitnah itu kan menceritakan sesuatu yang tidak mungkin, kan? Yang berikut lagi selain fitnah merajalela, apalagi kira-kira tanda kecil? Elsa silakan. Banyak bermunculan nabi palsu. Artinya apa? Ada yang hadir menyatakan bahwa dirinya adalah nabi. Padahal sama-sama kita tahu bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang mengaku bahwa dia adalah nabi, maka itu adalah nabi palsu. Yang berikut ada yang bisa? Yang berikut selain daripada dua tanda itu ada lagi yang bisa? Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Yang berikut lagi ada yang bisa? Perbuatan riba banyak terjadi. Ada lagi selain tanda yang ada? Ada lagi tanda-tanda kecil? Silakan Nurlinda. Perbuatan riba banyak terjadi. Perbuatan riba banyak terjadi, Ibu sudah bilang tadi. Ada lagi? Silakan Vina. Anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Itu adalah tanda-tanda kecil akan ya, terjadi hari kiamat. Yang berikut ada lagi tanda-tanda besar. Ada yang bisa menyebutkan tanda-tanda besar? Ya. Silakan ya, kerjakan bersama. Silakan dibaca. Silakan dikerjakan bersama. Ibu kasih waktu 5 menit untuk anak-anak kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Kemudian ya, kerjakan maksudnya didiskusikan. Kemudian 5 menit lagi anak-anak presentasikan. Silakan. Silakan baca, silakan berembuk. Kira-kira atau kita mau tulis apa? Waktu sisa 9 menit. Jangan lupa tulis nama di kelompok.
Sudah kelompok 1, kelompok 2. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Sabar dulu. Bagaimana dengan teman-teman lain? Sepakat dengan yang disampaikan oleh kelompok 2? Sepakat. Oke. Yang berikut, silakan duduk. Yang berikut, kelompok mana yang siap? Kelompok mana yang siap? Kelompok 3 silakan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan. Coba cepat. Teman-teman untuk mempromosikan hasil dari kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah proses hancurnya seluruh aktivitas manusia di muka bumi. Sebutkan ciri-ciri anak yang beriman kepada hari kiamat. Ciri-ciri anak yang beriman kepada hari kiamat adalah karena selalu bersama orang tua, yang kedua anak selalu menjalankan kewajibannya, yaitu sholat dan mengaji. Apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan menghadapi hari akhir, jelaskan secara singkat. Yang ketiga harus dipersiapkan untuk menghadapi hari akhir adalah sebagai Nurina turunkan kertas sedikit biar rumah cantiknya kelihatan. Betul tidak teman-teman? Betul. serta patuh atau perintah Allah. Mengapa kita harus takut kepada Allah jika tidak mengenal hari akhir akan datang? Empat, sebab Allah adalah Sang Pencipta Allah sendiri. Yang keempat ayat. Menunggu apa yang kamu rasakan jika melihat datangnya hari kiamat yang begitu dahsyat. Yang kelima dirasakan ketika media bertanya karena hari Terima kasih kelompok 1. Silahkan duduk. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sama-sama sudah kita mengikuti hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, masih semangat anak-anak? Masih. Kita ice breaking dulu. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Konsentrasi. Tepuk tangan 5. Siap belajar. Masya Allah. Terima kasih anak-anak. Subhanallah. Ibu yakin dan percaya anak-anak insya Allah kedepannya ya anak-anak pasti ya itulah kesimpulan pada materi pelajaran kita pada hari ini ya. Sekali lagi ibu tanya, sampai di sini anak-anak sudah bisa paham? Baiklah, sebelum ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, ibu bagikan dulu LKPD untuk nanti anak-anak kerja di rumah. Bikin PR ya, PR. PR-nya dikerjakan ya.
masuk. Ada kegiatan penutup. Ya. Ibu bersyukur, berterima kasih berulang-ulang karena Ibu melihat hari ini ya semangat belajar anak-anak sangat meningkat. Apresiasi sekali lagi. Ya, semoga pembelajaran yang Ibu terapkan selalu diingat dan dipelajari di rumah. Ibu percaya Ibu punya anak-anak adalah anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak yang insya Allah kedepannya bisa membanggakan kedua orang tua. Ya, jadi jangan terlalu bermain kalau pulang sekolah. Ya, harus belajar. Anak-anak harus belajar. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau tanya. Sekali lagi Ibu mau tanya. Kira-kira anak-anak punya perasaan bagaimana? Anak-anak punya perasaan bagaimana setelah anak-anak mengikuti materi pada hari ini? Rasa bagaimana? Rasa bagaimana dengan adanya kita belajar iman kepada hari akhir? Ya. Perasaan bagaimana kira-kira? Coba bilang anak-anak punya perasaan. Sedih? Ya. Suka? Ya. Senang? Ya. Anak punya perasaan? Senang. Ya. Baiklah anak-anak, Ibu berterima kasih sekali. Ya. Ibu bangga memiliki anak-anak semuanya. Ya. Ibu bangga memiliki anak-anak semuanya. Ibu terima kasih. Ya. Tadi Ibu sudah menyimpulkan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Sudah ya anak-anak. Teruslah belajar. Jangan pernah bosan. Ya, ini adalah motivasi dari seorang guru. Ibu bangga punya anak-anak semuanya. Ibu bangga memiliki anak-anak. Ya. Teruslah anak-anak belajar. Gantungkanlah cita-cita anak-anak setinggi langit dan berusaha untuk menggapainya. Insya Allah amin semuanya. Insya Allah amin. Ya. Insya Allah amin. Semoga tidak sia-sia apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang hari ini kita belajar bisa selalu diingat Ibu. Minta ketua kelas untuk maju ke depan membacakan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca surat Al-Asri. Al-Asri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dengan berakhirnya doa yang dibacakan, maka berakhir pula seluruh rangkaian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, selamat kembali ke orang tua, selamat bergabung bersama orang